Hai 11 bahasa IPS 1 dan IPS 2. Kembali lagi bersama Bu Fani dalam pembelajaran matematika umum. Hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar part 2. Oke, yuk simak baik-baik ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai aplikasi turunan fungsi juga, tetapi berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun, nilai maksimum minimum, persamaan garis singgung, dan nilai stasioner. Hari ini kita akan belajar aplikasi lagi, tetapi berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah yang pertama masalah maksimum dan minimum. Bagaimana sih maksimum dan minimum itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang Ibu punya gambar yang pertama. Gambar pertama ini adalah gambar profit atau keuntungan. Jika kalian menjadi seorang pedagang, pastinya kalian menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Benar nggak? Iya ya, pasti itu. Kemudian, ketika kalian menjadi seorang produsen, kalian tentunya menginginkan biaya produksi barang kalian itu seminimum mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimum mungkin. Nah, yang ketiga, ketika kalian ingin membuat sebuah kardus, tetapi kalian hanya mempunyai karton yang terbatas. Tapi kalian ingin karton yang kalian punya itu cukup untuk membuat sebuah kardus yang dengan ukuran yang kalian inginkan. Nah, untuk mencari agar kartonnya itu cukup, kalian kan harus tahu luas permukaan dari kardus itu. Nah, ketiga contoh ini tadi, keuntungan maksimum, biaya produksi minimum, dan luas karton minimum bisa kita tentukan dengan cara melibatkan turunan fungsi. Nah, agar lebih jelas, yuk perhatikan contoh berikut. Contoh soal yang pertama. Jumlah dua bilangan adalah 75. Tentukan kedua bilangan itu agar hasil perkaliannya maksimum. Ini sedikit berbeda dengan contoh yang sudah Bu Fani sebutkan di awal tadi ya. Tapi turunan fungsi aljabar juga bisa diterapkan dalam mencari dua bilangan agar hasil perkaliannya itu maksimum. Di sini ada dua bilangan. Langkah pertamanya pasti kita misalkan dulu kedua bilangan itu apa. Nah, dalam masalah ini Bu Fani memisalkan bilangan pertama itu E dan bilangan kedua itu Y, sedangkan hasil kalinya itu P. Dalam memisalkan kalian tidak harus sama seperti Bu Fani ya. Kalian bebas menggunakan variabel apapun yang kalian sukai. Oke, selanjutnya jika dua bilangan sama dengan 75 tadi itu kita tuliskan dalam kalimat matematika, bentuknya menjadi seperti ini. X plus Y sama dengan 75. X bilangan pertama, Y bilangan kedua. Kemudian jika kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan, itu menjadi Y sama dengan 75 min X. Dan hasil kalinya, karena P tadi itu hasil kalinya, maka ya tinggal X dikali Y, bilangan pertama kali bilangan kedua. Sehingga apabila kita ganti X dan Y-nya ini sesuai yang kita punya tadi, menjadi seperti ini. X-nya tetap X, dan Y-nya kita tadi sudah punya 75 min X, kita gantikan di sini. Sehingga ini dikalikan satu per satu, X kali 75, X dikali min X, menjadi 75X min X kuadrat. Setelah itu, syarat agar hasil perkaliannya maksimum adalah turunan pertama dari fungsi P itu sama dengan 0. Ingat, seperti di nilai stasioner, turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Sama halnya di sini. Syarat perkalian maksimum adalah turunan pertama dari fungsi P ini tadi sama dengan 0. Sehingga turunannya adalah 75 min 2X. Kemudian kita sama dengankan 0 ya.
sehingga nantinya akan diperoleh X-nya 37,5. Nah, karena X-nya sudah diketahui, maka Y-nya juga bisa kita tentukan dengan cara ini tadi, Y sama dengan 75 min X. X kita ganti dengan 37,5 sehingga diperoleh Y-nya 37,5. Jadi, kedua bilangan itu X-nya 37,5 dan Y-nya 37,5. Jika kalian kalikan kedua bilangan itu, hasilnya akan maksimum. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua berkaitan dengan luas minimum. Dari selembar karton akan dibuat balok tanpa tutup. Ingat ya, balok tanpa tutup. Sisinya berarti jadi 5 saja karena tanpa tutup. Kalau balok lengkap itu sisinya 6, tapi karena tanpa tutup sisinya berkurang 1. Yang alasnya berbentuk persegi dengan volume 32 cm kubik. Tentukan luas permukaan balok agar karton yang diperlukan minimum. Jadi di sini kita akan menentukan luas permukaan balok agar nantinya karton yang untuk membuat balok itu tuh minimum. Nah, langkah pertamanya kita misalkan dulu. Nah, jika soal ini diilustrasikan menjadi gambar, baloknya menjadi seperti ini ya, tanpa tutup. Kita ilustrasikan panjangnya itu kita misalkan dengan X. Panjangnya X. Ya, panjang. Kemudian lebarnya X juga. Karena tadi ada petunjuk alasnya berbentuk persegi. Sehingga panjang dan lebarnya pasti sama. Dan tingginya yang ini kita misalkan dengan Y. Nah, setelah kita misalkan, volume tadi 32 cm kubik, padahal volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dan kita masukkan tadi nilai panjang, lebar, tingginya, P-nya itu X, L-nya X, dan T-nya Y. Sehingga menjadi X kuadrat dikali Y sama dengan 32. Nah, kedua ruas kemudian kita bagi dengan X kuadrat, sehingga menjadi Y sama dengan 32 per X kuadrat. Nah, untuk mencari luas permukaan balok tanpa tutup, bisa dicari dengan ini. Panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Dan PLT-nya masing-masing kita ganti dengan X dan Y. Sehingga luas permukaan balok dapat kita tentukan dengan X kuadrat tambah 4XY. Karena Y-nya sudah tahu, sehingga Y-nya kita ganti dengan 32 per X kuadrat. Dan diperoleh luas permukaannya adalah X kuadrat ditambah 128 per X. Nah, agar luas permukaannya itu minimum, maka harus kita cari dulu turunan pertama dari luas permukaannya ini tadi. Turunan pertamanya itu adalah 2X min 128 per X kuadrat. Nah, kenapa bisa itu, Bu? Ini jika kita ubah bentuknya, ingat di materi 2 minggu yang lalu, X kuadrat ditambah X-nya kita naikkan ya, menjadi 128 X pangkat min 1. Dan jika kita turunkan, hasilnya itu menjadi 2X min 128 X pangkat min 2. Nah, supaya ini bentuknya pangkatnya tidak negatif, maka X pangkat min 2-nya ini kita turunkan, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian 128 per X kuadrat kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi 2X sama dengan 128 per X kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanakan, sehingga nanti X-nya
kita ketahui dari akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Sehingga X-nya 4. Karena X-nya 4, maka 4 ini berlaku untuk panjang dan juga lebarnya. Nah, X-nya sudah tahu, maka kita bisa menentukan nilai Y-nya atau nilai tingginya. Sehingga nilai Y 32 per X-nya kita ganti dengan 4, sehingga nilai Y-nya itu 2. 2 di sini nilai Y atau tinggi. Nah, panjang, lebar, dan tingginya sudah tahu, atau X dan Y-nya sudah tahu. Sehingga luas permukaannya bisa kita cari. Luas permukaan balok agar karton yang diperlukan minimum adalah menggunakan yang ini. X kuadrat plus 4XY. X-nya kita ganti dengan 4, Y-nya kita ganti dengan 2. Sehingga luas permukaan baloknya adalah 48 cm persegi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini berkaitan dengan keuntungan maksimum. Yuk kita pahami sama-sama. Seorang pedagang kue menjual X bungkus kue pukis dengan biaya total 2X kuadrat min 800X plus Rp200.000. Jika sebungkus kue pukis dijual dengan harga 4.000 min 10X rupiah, tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut. Nah, di sini langkah pertamanya kita misalkan dulu. Kita misalkan fungsi biaya total itu dengan Fx. Berarti di sini Fx-nya yang ini. Fungsi biaya total. Kemudian selanjutnya kita misalkan fungsi harga jual X bungkus kue pukis itu dengan Gx. Nah, jika ditanya Gx-nya yang mana? Gx-nya itu adalah 4.000 min 10X dikali X. Kenapa harus dikali X? Ya karena di sini 4.000 min 10X itu hanya harga satu bungkus kue pukis. Padahal ketika seorang pedagang itu tidak mungkin hanya laku satu. Dia pasti terjual atau laku lebih dari satu. Sehingga harus kita kalikan dengan X. Dan fungsi keuntungan kita misalkan dengan UX. Nah, Fx-nya seperti ini. Gx-nya tadi X dikali 4.000 min 10X. Menjadi 4.000X min 10X kuadrat. Dan fungsi keuntungan atau UX itu diperoleh dari pengurangan fungsi harga jual atau Gx dikurangi Fx. Dikurangi fungsi harga jual X bungkus kue pukis dan fungsi biaya total. Sehingga UX sama dengan Gx kurangi Fx. Kita masukkan Gx dan Fx-nya, kita sederhanakan, sehingga diperoleh fungsi keuntungan atau UX-nya itu min 12X kuadrat plus 48.000X min 200.000. Nah, syarat keuntungan maksimum dicapai itu ketika turunan pertama dari UX-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita turunkan ya UX-nya menjadi min 24X plus 4.800. Kita sama dengankan 0. Sehingga diperoleh X-nya 200. Itu artinya pedagang tersebut mampu menjual 200 bungkus kue pukis. Nah, ketika dia mampu menjual 200 bungkus kue pukis, maka dia akan mendapatkan keuntungan maksimum. Sehingga keuntungannya kita pakai UX tadi, dan kita ganti X-nya dengan 200. Dan diperoleh keuntungan maksimum pedagang tersebut adalah Rp280.000. Nah, inilah keuntungan maksimumnya. Syaratnya yang ini, U aksen X sama dengan 0. Oke. Nah, itu tadi merupakan masalah maksimum dan minimum. Sekarang kita akan beralih ke masalah yang kedua, masalah kecepatan dan percepatan. Kita lihat video dulu yuk.
Nah, dalam video ini menggambarkan jalan raya yang dipadati oleh kendaraan, baik itu mobil, bus, motor, dan pejalan kaki. Mobil, bus, orang itu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, karena bergerak dari satu tempat ke tempat lain pastinya kan berpindah ya. Berpindah itu pasti dia menempuh jarak S dan dalam waktu T. Dalam berpindah tempat pastinya membutuhkan waktu. Maka ketika dia berpindah, mobil itu berpindah atau bergerak, pasti ada suatu kecepatan. Kecepatan itu bisa dicari dengan perubahan jarak per perubahan waktu. Kecepatan pada saat T didefinisikan sebagai V sama dengan ds per dt sama dengan limit T mendekati 0 delta S per delta T. Sehingga V itu merupakan turunan pertama dari fungsi. Kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi jarak. Kemudian, jika kecepatan sebuah benda setiap saat mengalami perubahan, kan tidak mungkin kecepatan kendaraan itu akan konstan. Dia pasti kadang akan melambat atau malah bertambah cepat. Benda yang mengalami perubahan kecepatan itu artinya dia mempunyai percepatan. Percepatan dinyatakan dengan A sama dengan perubahan kecepatan per perubahan waktu. Sehingga kecepatan pada saat T didefinisikan sebagai A sama dengan dv per dt sama dengan limit T mendekati 0 delta V per delta T. Jadi dapat disimpulkan, percepatan merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan T dan turunan kedua dari fungsi jarak S. Untuk penggunaannya bagaimana, Bu? Kita simak contoh berikut ya. Contoh soal pertama. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Lintasan yang ditempuh dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus 2 per 3 T pangkat 3 min 9 per 2 T kuadrat plus 10 T. Tentukan kecepatan pada saat T-nya 1 detik dan percepatan pada saat T-nya 4 detik. Nah, di sini rumus ini adalah rumus jarak atau S. Sehingga untuk mencari kecepatan dan percepatan harus kita turunkan dulu. Yang pertama, kecepatan pada saat T-nya 1 detik. Nah, karena ini S, dan kita diminta mencari kecepatan, padahal kecepatan tadi adalah turunan pertama dari jarak, maka V-nya itu turunan pertama dari rumus ini. Turunannya adalah 2T kuadrat min 9T plus 10. Nah, karena T-nya 1 detik, maka kecepatannya kita masukkan satunya ke T di sini, sehingga kecepatannya 3 meter per detik. Kemudian, untuk percepatannya, karena percepatan merupakan turunan dari kecepatan, maka di sini kita turunkan dulu. 2T kuadrat min 9T plus 10 diturunkan menjadi 4T min 9. Karena yang dicari percepatan pada saat T 4 detik, maka T-nya kita ganti dengan 4. Sehingga percepatan ketika T 4 detik adalah 7 meter per detik kuadrat. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang kedua supaya lebih paham lagi. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dirumuskan dengan ST sama dengan T pangkat 3 min 2T kuadrat plus 16, di mana S atau jaraknya itu dalam meter dan T atau waktunya itu dalam detik. Tentukan yang pertama, panjang lintasan pada saat T sama dengan 2 dan T sama dengan 4. Panjang lintasan, yang namanya panjang pasti dia satuannya meter. Sehingga karena di sini ini merupakan rumus jaraknya atau S-nya,
Maka T-nya tinggal kita ganti saja dengan 2 dan 4 untuk mengetahui panjang lintasan. Yang pertama kita ganti T-nya dengan 2. Sehingga panjang lintasannya adalah 16 meter. Dan yang kedua, ketika T-nya 4, maka panjang lintasannya adalah 48 meter. Nah, untuk yang kedua, rumus kecepatan dan percepatan. Kecepatan adalah turunan pertama dari jarak, dan percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Sehingga untuk mencari rumus kecepatannya, ST ini kita turunkan. Sehingga V-nya itu ds per dt sama dengan 3t kuadrat min 4t. Dan untuk percepatan turunan pertama dari V, ini kita turunkan sehingga menjadi 6t min 4. Lalu yang ketiga, kecepatan pada saat A-nya 0. Kecepatan pada saat percepatannya 0. Nah, tadi rumus percepatannya itu kan A sama dengan 6T min 4. Yang ditanya kecepatan pada saat A-nya 0. Berarti di sini A-nya kita ganti dengan 0. Dan pada saat A-nya 0, nah, kecepatannya berapa? Kan membutuhkan T. Kita belum tahu nilai T-nya berapa. Kita cari terlebih dahulu. Sehingga diperoleh nilai T-nya itu adalah min 4 dibagi min 6. Atau T-nya 2 per 3. 2 per 3 detik. Sehingga ketika T-nya sudah tahu, maka kita bisa menentukan kecepatan pada saat A-nya 0. Dengan menggunakan rumus kecepatan tadi, maka V sama dengan 3 kali 2 per 3 kuadrat min 4 kali 2 per 3. Sehingga diperoleh V-nya adalah min 4 per 3 meter per sekon. Nah, itu tadi merupakan contoh aplikasi turunan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk slide selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang cara menggambar kurva. Menggambar kurva juga merupakan aplikasi dari turunan fungsi aljabar. Nah, langkah-langkahnya berikut ini ya. Untuk menggambar kurva, tentunya langkah pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y jika mudah ditentukan. Yang kedua, tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya. Yang ketiga, tentukan titik lain untuk membuat plot kurva tersebut sehingga tampak lebih rapi. Dan langkah yang keempat, yang terakhir, tinggal menggambar kurva berdasarkan titik-titik yang sudah kita ketahui. Supaya lebih jelas bagaimana langkah-langkah ini bekerja, kita perhatikan contoh soal berikut. Gambarlah kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Langkah pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu artinya Y-nya 0. Nah, karena Y-nya 0, berarti kan Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Nah, karena di sini berderajat 3, berpangkat 3, makanya dia sukar ditentukan, susah untuk ditentukan. Nah, jadi tidak usah kita tentukan. Kita langsung lanjut ke titik potong dengan sumbu Y. Artinya, X-nya sama dengan 0. X-nya kita ganti 0, sehingga diperoleh Y-nya itu 2. Sehingga titik potong dengan sumbu Y itu 0,2. Nah, jika sudah, kita lanjut ke langkah 2, menentukan titik stasioner pada kurva. Titik stasioner adalah turunan dari fungsi atau kurvanya itu sama dengan 0. Sehingga turunan dari kurva ini adalah dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 3. Lalu kita keluarkan 3-nya menjadi 3 kali x kuadrat min 1. Turunan ini kita sama dengankan 0, sehingga kita faktorkan dan diperoleh nilai x-nya min 1 atau 1. Untuk x-nya 1, maka y-nya X1 min 1 ini kita substitusikan ke kurva ini.
sehingga diperoleh Y-nya itu 4. Nah, untuk X-nya sama dengan 1, maka Y-nya diperoleh 0. Sehingga ada 2 titik stasioner, min 1,4 dan 1,0. Karena ada 2 titik stasioner, maka kita gambarkan dalam diagram nilai dy per dx berikut. Nah, jika digambarkan, diagramnya menjadi seperti ini. Nilai plus minusnya menjadi seperti ini. Dan kurva tersebut mempunyai titik balik maksimum di min 1,4 dan titik balik minimum di 1,0. Nah, setelah langkah 2 selesai, kita lanjut ke langkah ketiga, menentukan titik lain. Titik lain di sini adalah kita ambil sembarang titik yang nantinya akan kita substitusikan ke kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Di sini Bu Fani mengambil titik X-nya, Bu Fani mengambil yang pertama min 2. Ketika X-nya min 2, berarti di sini X-nya kita ganti dengan min 2. Maka nilai Y-nya 0. Dan X yang kedua adalah 2. Maka X-nya kita ganti dengan 2. Maka nilai Y-nya 4. Nah, untuk mengambil nilai X atau Y ini sebenarnya bebas, tidak harus min 2 dan 2. Bebas angka berapapun boleh, tapi saran dari Bu Fani ambil yang angka kecil saja, supaya menghitungnya lebih mudah. Nah, ketika titik lain sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah kita menggambar kurva. Tadi ada titik potong dengan sumbu Y 0,2, titik stasioner, dan juga titik lain min 2,0 dan 2,4. Nah, titik-titik ini kita plotkan atau kita gambar dalam bidang kartesius. 0,2 di sini. Min 1,4. 1,0. Min 2,0 dan 2,4. Jika sudah, kita hubungkan saja titik-titiknya ini. Dia akan membentuk kurva. Kita ikuti saja titiknya ini. Ya, jadi seperti ini. Terbentuklah kurva. Jika lebih jelasnya, kurvanya yang berwarna hijau ini. Kurva yang berwarna hijau ini, dia adalah kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Nah, untuk menggambar manualnya seperti itu, nah. Tapi, untuk memudahkan kalian dalam menggambar kurva, for your information saja, kalian bisa menggunakan software GeoGebra. Bisa kalian download di laptop kalian maupun di HP kalian. Karena GeoGebra ini juga tersedia di Play Store atau App Store, jadi bisa kalian download ya. Lambang dari GeoGebra adalah seperti ini. Tapi kalian juga harus bisa menggambar secara manualnya ya. GeoGebra ini hanya untuk membantu kalian, memudahkan saja. Gitu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar part 2. Jika ada yang ditanyakan, bisa menghubungi Bu Fani. Terima kasih, selamat belajar. See you in the next video, nak.